Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam kesempatan ini di sesi 10 gambar teknik kita akan membahas tentang master plan. Outline pembahasan pada kesempatan ini diantaranya adalah arti penting sebuah master plan, kemudian yang kedua adalah pemikiran membuat gambar master plan, dan ketiga isi dari gambar master plan, kemudian keempat fungsi master plan, dan kelima adalah dasar hukum dan perizinan master plan. Baik rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama-tama adalah kita bahas tentang arti penting sebuah master plan, ya. Ketika kita akan membuat atau memikirkan suatu lahan, gitu ya, baik dalam membuat master plan dalam lingkup yang besar ataupun lingkup yang kecil, tentu kita akan banyak pertimbangan. Apa yang tepat akan kita lakukan dalam suatu wilayah atau dalam suatu lahan? Mungkin awalnya kita akan mendapat banyak ide. Mungkin diantaranya ada klaster atau townhouse untuk properti misalkan ya, atau misalkan kita akan membuat industri, kawasan industri, perumahan, pergudangan, pertokoan, dan lain sebagainya. Nah, apapun bentuknya, ya, kita perlu tahu suatu hal yang nantinya harus kita jadikan referensi setelah niat kita sungguh bulat. Nah, ketika kita awal memulai memikirkan bahwa suatu lahan ini akan dibuat apa, maka ada hal-hal penting yang harus kita lakukan ketika kita telah memutuskan bahwa suatu lahan itu untuk dijadikan suatu apa saja hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu master plan, ya. Nah, ini menurut arsitek kondang bahwa dalam master plan itu dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan rencana induk. Oke, itu adalah merupakan hal-hal penting yang harus kita pikirkan dalam membuat gambar master plan, ya. Oke, kita bahas selanjutnya. Selanjutnya adalah apa isi pada gambar master plan. Nah, isinya adalah master plan itu sebagian besarnya berupa gambar tampak atas dari wilayah tertentu, kemudian ada angka-angka dan keterangan di belakangnya yang disebut dengan legenda, yang mirip peta tetapi lebih detail. Nah, selanjutnya adalah fungsi master plan. Apa fungsi dari master plan? Apa perbedaan antara master plan dengan set plan? Nah, ini kemudian adalah contoh gambar master plan pada sebuah perumahan, ya. Oke. Kemudian apa yang perlu diinformasikan selain tampak atas, gitu ya, selain tampak atas dari rencana suatu wilayah? Berarti ini juga contoh gambar master plan atau set plan pada perumahan. Nah, ini hal rincian inilah yang perlu disampaikan oleh kita pada saat kita membuat gambar master plan, ya. Nah, inilah sebagai gambaran secara besar tentang master plan. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang apa itu master plan, kemudian apa dasar-dasar pemikiran dalam membuat master plan, hal-hal apa saja fungsi dan tujuan yang perlu disampaikan dalam master plan, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana dasar hukum dalam master plan, ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, ini dasar hukum dalam master plan kita tentu betul-betul harus paham. Kenapa? Karena berdasarkan dasar hukum inilah kita bisa atau kita akan dapat benar dalam membuat master plan. Nah, ini perubahan rencana tapak, persyaratan-persyaratan, perubahan rencana tapak, kemudian juga selanjutnya
Nah, inilah hal penting ya, hal penting yang perlu kita ketahui. Nah, ini oke, demikian pembahasan tentang master plan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.